Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Aditya dengan NIM 1130025077. Saat ini saya akan membahas tentang sistem THT yang meliputi telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, saya akan bahas lebih dahulu mengenai telinga. Telinga manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dimulai dari daun telinga atau auricula. Nah, ini berfungsi mengumpulkan gelombang suara yang kemudian akan diteruskan menuju saluran telinga atau kanalis auditorius externus. Nah, di saluran telinga ini berfungsi untuk menghasilkan serumen. Kemudian gelombang suara yang masuk akan menggerakkan gendang telinga atau membran timpani. Nah, gendang telinga ini sebagai pembatas antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya setelah dari gendang telinga diteruskan menuju ke 3 tulang pendengaran yang meliputi tulang malleus atau tulang matil yang berfungsi menerima getaran dari gendang telinga, tulang incus yang berfungsi sebagai tulang landasan yang berfungsi meneruskan kemudian menuju ke tulang stapes yang disebut juga tulang sanggurdi yang berfungsi sebagai mengirim getaran ke jendela oval menuju telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam ini terdapat koklea atau rumah siput yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls listrik. Kemudian kita mengenal adanya 3 saluran setengah lingkaran. Atau kanalis semusicularis yang mengandung endolimfa dan reseptor gerak. Nah, ini sangat berperan dalam mengatur keseimbangan dinamis, misalnya gerakan kepala. Nah, selanjutnya vestibula ini. Nah, vestibula ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan statis, yaitu pada saat posisi tubuh saat diam. Nah, ini terdapat syaraf nervus vestibulocochlearis, nervus ke-8. Nah, ini berfungsi mengantarkan impuls pendengaran dan keseimbangan ke otak, kemudian akan ditransmisikan menjadi suara yang dapat didengar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada THT tulang, hidung, tenggorokan. Saya mulai dulu dengan pemeriksaan fisik pada telinga. Ini contohnya pada pemeriksaan telinga menggunakan alat otoskopi. Permisi Ibu, apakah benar dengan Ibu Al? Saya Nurul sebagai perawat yang menjaga sesi pagi ini. Saya mau melakukan tindakan pemeriksaan telinga otoskopi. Apakah Ibu berkenan ya? Tujuannya untuk mengidentifikasi kelainan seperti perubahan warna, demam maupun hilangnya refleks cahaya. Ini artinya penumpukan cairan di belakang gendang telinga. Ini makan waktu tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Dan bahannya meliputi otoskop, spekulum berbagai ukuran, sumber cahaya, sarung tangan bersih, tisu atau alkohol swab. Nah, prosedur kerjanya, langkah pertama yaitu melakukan cuci tangan 7 langkah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya memasang spekulum otoskop sesuai dengan ukuran kanalis pasien. Kemudian posisikan pasien duduk tegak dengan kepala sedikit miring ke sisi yang diperiksa. Kemudian tarik auricula atau daun telinga. Nah, contohnya pada video berikut. Nah, ini adalah cara memegang otoskop yang benar. The idea there is that you have a nice platform so that, particularly in children, if they move, you move with them. When you insert the otoscope, you pull the pillow backwards
Nah, kemudian tarik auricula, kemudian memasukkan otoskop perlahan ke arah cahaya ke dalam kanalis. Nah, kemudian kita lakukan observasi struktur. Apakah kanalis auditory sini tampak kemerahan ringan, perima, pembengkakan, pemberan timpaninya apakah normal atau tidak, apakah ada perubahan warna. Hal yang sama dilakukan juga pada telinga sisi yang lain. Nah, selanjutnya kita catat telah dokumentasikan. Kemudian cuci tangan kembali 7 langkah. Kemudian ditanyakan kepada pasien gimana setelah melakukan pemeriksaan telinga, apakah lebih baik. Nah, untuk anatomi hidung ini dimulai dari septum nasi. Nih, septum nasi ini berasal dari tulang kartilago yang berfungsi memisahkan rongga hidung kanan dan kiri dan menstabilkan aliran udara. Kemudian ada vestibulum nasi. Ini merupakan rongga awal hidung yang memiliki rambut hidung atau vibrissae yang berfungsi menangkap partikel-partikel asap. Nah, kemudian ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini atau kavum nasi merupakan ruang utama hidung berlapis mukosa dan kaya kan vaskuler. Nah, ini. Kemudian saya akan bahas tentang konka atau turbinate. Ini dia. Nih. Nah, konka sendiri itu adalah lipatan tulang berlapis mukosa di dinding lateral hidung. Nah, ini fungsinya untuk memperluas permukaan rongga hidung, untuk filtrasi, pemanasan, hingga humidifikasi. Ada 3, yaitu ini, superior turbinate. Kemudian ini, middle turbinate. Dan ini adalah inferior turbinate. Selanjutnya nasal meatus. Ini sebagai saluran bawah tonjolan konka. Letaknya ada di sini. Nah, ini sebagai tempat udara atau lendir mengalir. Nah, nasal meatus sendiri terdiri dari meatus superior yang berfungsi untuk drainase sinus sphenoid dan ethmoid. Kemudian meatus middle yang berfungsi sebagai drainase sinus frontal, ethmoid, anterior, dan maxillaris. Dan kemudian ada meatus inferior ini sebagai drainase ductus nasolacrimal. Nah, selanjutnya terdapat area olfactorius. Nah, ini berfungsi sebagai syaraf olfaktori. Ini terletak di atap rongga hidung yang berfungsi menangkap bau. Nah, selanjutnya ada sinus paranasal. Sinus paranasal ini adalah rongga yang berisi udara. Sinus paranasal ini rongga yang berisi udara dari tulang wajah, ada di frontal sinus, sphenoid sinus, ethmoid sinus, dan maxillaris sinus. Nah, selanjutnya yaitu nasofaring. Nah, ini letaknya pada bagian belakang rongga hidung yang menuju ke tenggorokan. Fungsinya sebagai jalur udara yang menuju ke laring paru sebagai tempat penyamaan tekanan. Nah, sehingga kita dapat tarik kesimpulan untuk fisiologi hidung. Yang pertama kita lakukan filtrasi. Filtrasi ini dilakukan oleh vibrissae atau rambut hidung dan mukus hingga silia untuk menangkap debu, partikel asing, dan mikroorganisme asing. Nah, selanjutnya dalam
rongga hidung ini akan terjadi pemanasan oleh kapiler darah pada konka yang memanaskan udara sebelum masuk ke paru. Nah, ini juga terjadinya menjaga suhu udara agar sesuai dengan saluran nafas. Nah, selanjutnya juga terjadi humidifikasi atau pelembapan mukosa hidung dan kelenjar seromukosa ini yang berperan dalam melembabkan udara. Selanjutnya mencegah iritasi saluran nafas bawah. Nah, kemudian ada drainase atau pembersihan. Silia ini bergerak menggerakkan mukus ke belakang ke nasofaring. Sebagai menjaga kebersihan sinus dan rongga hidung. Juga berperan sebagai penciuman. Area olfaktori ini. Nah, olfaktori ini menangkap molekul bau yang dikirim ke bulbus olfaktorius, kemudian akan diproses menuju ke otak dan menghasilkan sensasi bau. Nah, selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada spekulum hidung, sumber cahaya, otoskop, kemudian prosedurnya cuci tangan 7 langkah. Kemudian pasien diminta untuk duduk, kepala sedikit mendongak. Kemudian pegang spekulum dengan tangan dominal, ibu jari dan jari manis sebagai penopang seperti pada video berikut. Nah, ini kemudian masukkan ujung spekulum perlahan ke vestibulum nasi. Buka spekulum secara lembut dan perhatikan apakah ada perubahan warna pada mukosa, kelembapan, apakah ada edema maupun polip. Nah, kemudian bagaimana keadaan septum nasinya, apakah ada deviasi, bagaimana ukuran konkanya, apakah ada pembangkakan tuh. Kemudian tutup spekulum dan bukakan secara perlahan. Ulangi pada sisi yang lain, kemudian cuci tangan kembali. Nah, saat itu kita akan dokumentasi dan terminasi. Dilanjut dengan pemeriksaan pada hidung. Ini dilanjut dengan pemeriksaan dengan meminta pasien untuk menutup salah satu lubang hidungnya dengan jari, kemudian minta pasien untuk menghembuskan nafas melalui lubang hidung yang terbuka dan diperhatikan apakah ada kekuatan aliran udara, kesulitan bernafas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai anatomi tenggorokan. Nah, ini dimulai dari uvula atau anak tekak. Ini berupa tonjolan kecil di belakang langit-langit lunak yang berfungsi membantu menutup nasofaring saat menelan agar makanan tidak naik ke hidung. Kemudian ada tonsil atau amandel. Nah, ini berfungsi sebagai jaringan limfoid di orofaring yang mempertahankan imun dan menangkap patogen yang masuk lewat mulut ataupun hidung. Kemudian ada orofaring. Nah, orofaring ini merupakan bagian tengah faring, tepatnya pada belakang rongga mulut, yang berfungsi sebagai jalur udara dan makanan. Selanjutnya ada laring atau kotak suara. Ini terletak di bawah faring atas trakea, tersusun dari kartilago, tiroid, trikoid, arytenoid, dan epiglottis. Selanjutnya fungsi lain sebagai fonositos suara, jalan nafas, dan proteksi saat menelan. Nah, selanjutnya membahas mengenai fisiologi dari tenggorokan. Ini udara masuk melalui paru-paru, bergerak ke atas menuju laring. Nah, saat berbicara, pita suara akan menutup atau aduksi. Nah, sehingga celah glotis ini menyempit dan menghembuskan udara melewati
celah sempit ini yang membuat pita suara bergetar. Nah, frekuensi getaran ini membuat tinggi rendahnya nada. Getaran yang terbentuk kemudian diperkuat dengan rongga faring, mulut, dan hidung sebagai tempat resonansi sehingga suara menjadi lebih jelas dan keras. Nah, selanjutnya lidah, bibir, dan rahang ini membentuk suara tersebut menjadi kata atau kalimat yang artikulasi. Nah, selanjutnya fisiologi mengenai pelindungan jalan nafas. Ini yang berperan dalam misalnya epiglotis. Nah, epiglotis ini sebagai katup yang berbentuk daunnya secara otomatis menutup jalan masuk laring saat menelan. Dengan menutup ini, epiglotis memastikan makanan ataupun cairan dialihkan ke esofagus. Nah, sehingga tidak masuk ke trakea dan tidak menyebabkan aspirasi. Selanjutnya, mekanisme refleks protektif. Refleks batuk ini terjadi apabila adanya iritan, misalnya debu, cairan benda asing yang masuk ke laring trakea. Nah, kemudian ada bereaksi dengan menutup glotis sesaat. Nah, ini akan membangun tekanan udara yang tinggi di paru. Nah, setelah itu glotis yang terbuka tiba-tiba sehingga udara terhempas kuat untuk mengeluarkan iritan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemeriksaan pada tenggorokan. Seperti yang tadi kita lakukan pengenalan. Permisi Ibu, saya melanjutkan menilai fonasi dengan meminta Ibu mengucapkan A. Pemeriksaan hanya beberapa menit, sekitar 15 menit. Kemudian prosedurnya kita lakukan dulu cuci tangan 7 langkah. Kemudian pasien diminta untuk mengucapkan A, kemudian amati pergerakan uvula, suara, simetri elevasi palatum. Nah, hasilnya terlihat uvula pada pasien elevasi lambat tetapi tetap simetris, karena suaranya itu serak ringan. Nah, kemudian kita lakukan menjelaskan dan edukasi menjaga suara dan lakukan cuci tangan kembali 7 langkah dan menanyakan kepada ibunya, Bu, bagaimana, apakah sudah lebih baik.